Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Dan itu yang Ibu harapkan. Nah, kita ketemu lagi bersama Ibu Tari di sini. Kita ke materi baru ya, yaitu tentang minyak bumi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang hidrokarbon bukan? Nah, hidrokarbon itu adalah bagian dari minyak bumi. Tapi sebelum kita belajar tentang minyak bumi, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita lanjut ke materi minyak bumi ini, Ibu akan uraikan bahwa minyak bumi itu terdiri dari hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itu terdiri dari dua unsur, yaitu hidro dan karbon. Nah, contohnya banyak ya dalam sehari-hari hidrokarbon itu. Kalau kalian ingat, masih ingat LPG? Nah, LPG itu adalah bagian dari minyak bumi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita harus tahu dulu nih apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran minyak bumi. Pembelajaran minyak bumi itu bertujuan satu, menjelaskan proses pembentukan fraksi minyak bumi, teknik pemisahan, serta kegunaannya. Yang kedua, menyajikan karya tentang proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi beserta kegunaannya. Nah, kalian sudah tahu ya, itu tujuan dari pembelajaran minyak bumi. Kita harus tahu dengan begini kita jadi tahu bagaimana sebetulnya pembentukan minyak bumi dan bagaimana kegunaannya, untuk apa saja. Nah, kita belajar itu nanti. Nah, kita mulai ya. Minyak bumi adalah minyak mentah yang berbentuk cairan kental berwarna hitam. Nah, itu awalnya tuh minyak bumi itu jadi sebelum di tengah lautan dibor sama orang-orang ahli di selang ya. Nah, itu dikilang disedot minyaknya dari bawah lautan itu warnanya hitam seperti itu. Nah, ya bentuk hitam seperti ini belum bisa dimanfaatkan ya menjadi apapun dalam kehidupan ini. Jadi bentuknya masih hitam, belum bisa dimanfaatkan sebelum diolah. Nah, nanti kalau ketika sudah diolah dari minyak mentah tadi, dia akan menghasilkan produk-produk seperti aspal, parafin, bensin, dan juga lilin, atau banyak lagi yang lainnya. Yang kemarin kita praktekkan ada LPG, kita praktekkan, kita contohkan ada LPG, ada juga parafin, asbes, ya, ada juga banyak lagi, masih banyak lagi ya, kayak bensin, merek-merek macam-macam itu ada premium, pertama itu dari minyak bumi. Nah, itu hasil olahan daripada minyak mentah. Nah, seperti apa sih diolahnya? Yuk kita belajar. Nah, sekarang pengertiannya dulu. Sebelum kita ke pengertian tentang minyak bumi, kalian harus tahu dulu nih, sebetulnya apa sih minyak bumi itu? Nah, minyak bumi itu ternyata bahasa latinnya adalah petroleum. Petrol artinya batuan, oleum dan minyak. Nah, sebelum jadi minyak mentah, dia jadi dari apa? Dari tumbuhan dan fosil yang ditemukan dalam kulit bumi. Bisa berupa gas alam, batu bara, dan minyak bumi. Jadi, berjuta-juta tahun yang lalu, tumbuhan dan hewan fosil-fosilnya mengendap di dasar lautan. Nah, dia membentuk batuan, kemudian dia membentuk minyak tadi yang warna hitam tadi. Nah, itu ya pengertiannya. Sekarang bagaimana pembentukannya? Proses pembentukan daripada minyak bumi. Nah, minyak bumi itu terbentuk dari fosil-fosil hewan dan tumbuhan kecil yang hidup di dasar laut dan tertimbun selama berjuta-juta tahun. Nah, kemudian dia mati, jasad fosilnya tertimbun oleh pasir dan lumpur di dasar laut. Kemudian lapisan pasir dan lumpur menjadi batuan. Kemudian fosil hewan dan tumbuhan terjebak di lapisan batuan. Nah, udah berubahlah dia menjadi minyak mentah atau gas alam. Nah, itu proses terjadinya minyak bumi. Jadi butuh berapa tahun dia? Berjuta-juta tahun ya. Makanya dia tidak dapat diperbaharui dengan mudah. Jadi kita harus hemat pemakaiannya. Nah, itu proses pembentukannya. Kalau kalian perhatikan, awal-awal pembentukannya seperti ini. Jadi hewan, tumbuhan mengendap di dasar laut setelah mati. Nah, ditumpuk di dasar laut, ditumpuk oleh batuan, lumpur. Nah, kemudian dia menjadi gas alam dan minyak mentah. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana pengolahannya sampai menjadi minyak? Nah, sebelum pengolahannya kita tahu dulu nih, harus tahu dulu komposisi minyak bumi. Nah, komposisi minyak bumi ternyata terdiri dari hidrokarbon, paling banyak ya hidrokarbon itu sampai 99%. Diikuti belerang, nitrogen, oksigen dan lainnya. Nah, itu
banyak unsur-unsur, jadi setiap daerah berbeda biasanya komposisinya. Nah, lalu minyak bumi ini diolah atau minyak mentahnya diolah menjadi kehidupan sehari-hari seperti apa? Melalui apa dia penyulingannya? Nah, pengolahan minyak bumi itu bagaimana? Nah, yaitu awalnya minyak bumi biasanya berada di bawah permukaan laut 3 sampai 4 km. Jadi perlu dibuat sumur bor ya. Jadi pengeboran minyak. Nah, itu namanya sumur bor untuk mendapatkan minyak. Jadi minyak mentah yang diperoleh ditampung dalam kapal tanker atau dialirkan ke kilang menggunakan pipa. Agar dapat digunakan minyak mentah harus diolah terlebih dahulu. Jadi seperti itu ya gambarnya. Jadi dikilang dulu, jadi masukin mobil tanker. Prosesnya susah dan lama. Nah, pembuatan minyaknya pun lama. Nah, terus bagaimana penyulingannya? Nah, penyulingan minyak bumi itu ada proses dua. Satu, proses distilasi. Nah, proses distilasi ini adalah proses dikenal dengan titik didih yang bertingkat, yaitu minyak mentah ditaruh di tungku yang tadi dibawa ke truk tanker minyak mentah ditaruh di tungku ya, tungkunya yang udah disiapin di Pertamina. Ditungku kemudian dimasukkan ke proses distilasi. Proses distilasi ini proses bertingkat ya. Paling rendah adalah misalnya paling rendah itu adalah paling rendah berapa dia? 20 derajat Celcius. Nah, kemudian langsung ke paling bawah berapa derajat Celcius. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana fraksi-fraksi titik D itu? Nah, di LPG itu di derajat pertama misalnya 40 derajat Celcius. Nah, itu menghasilkan apa? Bahan bakar rumah tangga. Nah, bensin itu sampai berapa derajat? 75 derajat, membutuhkan karbonnya 5 mesinnya 5 sampai 10, bahan bakar kendaraan. Atau nafta dibutuhkan 170 derajat Celcius, menghasilkan apa? Bahan bakar industri. Atau kerosin atau minyak tanah. Nah, itu membutuhkan berapa derajat Celcius titik didihnya. Nah, itu menghasilkan bahan bakar pesawat, kompor. Nah, kemudian solar, minyak pelumas sampai ke residu. Nah, residu ini adalah membutuhkan titik didih tertinggi, 500 derajat Celcius paling tinggi. Itu menghasilkan apa? Aspal. Nah, itu udah komposisi yang digunakan ke minyak bumi dapat diolah di fraksi seperti itu. Nah, terus bagaimana? Yang kedua. Nah, kedua itu adalah proses cracking atau perengkahan. Biasanya proses ini untuk menghasilkan produk lain seperti bensin. Nah, cracking atau perengkahan ini ada dua, yaitu thermal cracking, yang kedua catalytic cracking. Nah, thermal cracking ini apa? Yaitu penguraian dengan memanaskan hidrokarbon pada suhu tinggi dalam tekanan yang rendah. Nah, kalau catalytic cracking itu apa? Penguraian hidrokarbon dengan bantuan katalisator atau bahan eksternal untuk memicu penguraian senyawa hidrokarbon. Nah, jadi dua-duanya sama untuk menghasilkan rantai yang lebih panjang, mutu yang baik gitu, untuk mengarah ke mutu yang baik. Nah, jadi untuk mengarahkan ke mutu yang baik, biasanya ini dilakukan untuk menghasilkan produk apa? Produk bensin. Nah, bicara tentang bensin, berarti kalian udah kenal dong, pernah ke Pertamax kan ya, pernah ke ngisi bensin kalian. Kalau kalian ngisi bensin, kalian tuh pasti ada bacaannya tuh. Premium, Pertamax, Pertamax tuh apa? Pertamax ya, itu bukan Pertamax. Pertamax Plus tuh berapa gitu. Nah, itu artinya apa sebenarnya? Nah, kalau kalian ketahui, kualitas bensin itu fraksi terpenting dalam bumi adalah bentuknya bensin. Jadi orang yang terkenal yang sehari-hari kalian pakai itu adalah bensin yang paling terpenting fraksinya. Banyak menggunakan kendaraan bermotor ya. Nah, itu bensin yang digunakan. Nah, bensin yang bermutu tinggi itu yang seperti apa? Yaitu menghasilkan letupan yang sangat sedikit. Jadi semakin letupannya sedikit semakin baik mutu bensinnya, atau dikenal dengan bilangan oktannya mutu bensin. Nah, apanya sih yang bagus? Nah, perlu kalian ketahui juga, bensin itu adalah isinya dua ya, isoktana dan heptana. Heptana itu kan rantai lurus, sedangkan kalau isoktana tidak lurus. Jadi kalau semakin tidak lurus rantainya, maka semakin baik bensinnya. Jadi semakin banyak isooktananya, maka semakin baik mutu bensinnya. Jadi dia mengalami letupan kecil. Nah, contohnya misalkan kalian baca tentang premium 80. Artinya apa nih? Kan total bensin itu 100%.
Nah, kalau premium 80 artinya 80 isooktana yang 20%-nya adalah N-hektana. Demikian dengan Pertamax 91, yaitu 91% isooktana yang 8%-nya adalah heptana. Nah, demikian dengan plusnya. Pertamax plus 95 berarti isooktananya 95, heptananya 5%, seperti itu. Nah, kenapa Bu? Kok nggak sekalian aja 100% isooktana? Nggak bisa, karena komposisi bensin itu memang dua, nggak boleh 100%, panas nanti dia, nggak ada pengimbangnya ya. Jadi harus yang terbaik adalah yang paling banyak isooktananya. Nah, kalian paham ya bagaimana tentang minyak bumi, apa itu pembentukannya, bagaimana, sampai komposisi, penggunaan sehari-hari dan cara pembuatannya, serta pengolahan bensin dan bagaimana pembentukan minyak bumi juga kalian hafal dan tahu, paham ya, ngerti gitu dengan apa itu minyak bumi sampai terjadi kegunaannya yang kalian pakai sehari-hari, bensin. Nah, Ibu rasa cukup sekian, kalian paham ya. Kalian bisa mengerjakan tugas di classroom, nanti kumpulin lagi ke Ibu. Udah paham ya? Ibu anggap sudah paham. Kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kalian ilmu ini bermanfaat buat kalian dan kalian pahami semua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.